Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Pak Pusyono dari PDM Purworejo ya, dan seluruh rombongan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, syukurillah, kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Pondok Modern Tazaka. Ya, inilah Bapak Ibu sekalian, Pondok Modern Tazaka yang perlu kami sampaikan bahwasanya di Tazaka ini skema pemimpinannya adalah kolektif kolegial. Ya. Jadi ada 3 pimpinan, Pak. Kiai Anang itu pimpinan, kemudian ada Kiai Anizar, kemudian Kiai Bisri, itu fotonya beliau itu 3 orang. Ya, di atas ini Pak, yang tengah. Ya. Kemudian kenapa ada foto Trimurti Gontor, ada pimpinan Gontor di sana? Karena memang dari awal sejak kita dirikan pondok ini kita berafiliasi kepada sistem pendidikan Gontor, KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi sejak awal, ya itu sudah kita, itulah bentuk dari ikhtiar kami, ya sebelum kita mendirikan pondok ini. Ya. Kemudian itu pimpinan, ya. Kemudian ada struktur lagi pimpinan dan pengasuh. Jadi kiainya itu adalah Kiai Anang, Ustadz Anang Rizza Masyadi, itu pimpinan dan pengasuh Pondok Modern Tazaka. Nah, kemudian di bawahnya nanti kalau saya sekalian saya perkenalkan diri, nama saya Oyong Sofyan, ya. Saya berarti kalau di dalam struktur itu sebagai ketua lembaga pengasuhan santri. Jadi kita punya lembaga di sini. Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Ya, asli saya jelas. Dari logat bahasa pasti jelas, bukan orang Bandar ini, bukan orang Jawa. Dari nama juga sudah jelas. Ya. Jadi asli saya itu dari Sumatera, Pak. Sumatera Barat saya, dari Padang. Ya. Dan memang sudah bergabung di pondok ini sejak awal. Sejak merintis, sejak babat alas. Dari 2009 itu saya sudah bergabung dengan Kiai Anang. Karena dulu dengan Ustadz Anizar, Ustadz Anang itu ya sahabat saya dulu, Ustadz Anizar. Sama-sama berjuang. Akhirnya ya disinilah tempat perjuangan terakhir kita. Ya, kemudian dari struktur berarti saya kepala lembaga, dan dalam kepengurusan pondok kita kami di ex officio menjadi wakil pengasuh. Jadi di bawah Ustadz Anang itu nanti dalam kaitan dengan pondok itu saya yang mewakili beliau kalau beliau tidak ada. Ya, makanya inilah dari struktur itu sudah kelihatan, Pak. Ya, inilah yang kita skemakan dari awal. Ya, kita berusaha menjalankan pondok ini dengan sistem. Nah, jadi sistem yang menjalankan pondok ini. Ya. Kemudian dari pribadi yaitu, dan saya juga sebenarnya memang dari warga Muhammadiyah juga, Pak. Sama kayak Ustadz Anang. Ya. Sumatera Barat hampir Muhammadiyah. Ya. Kebetulan saya dulu dengan Ustadz Anang, Ustadz Anizar di Mesir ikut sama-sama mendirikan pimpinan cabang istimewa pada tahun 2002 itu kami. Ya, PCIM Mesir. Itu PCIM pertama di luar negeri. Setelah itu baru berdiri PCIM di seluruh luar negeri. Dan itu memang tidak, kalau kita lihat sejarahnya itu handil Ustadz Anang itu besar sekali dalam mendirikan PCIM. Dulu Buya Syafi'i belum masuk. Akhirnya beliau tahun 2002 itu Bu Hamamah ke Kairo kita undang, ya, dengan Pak Zumardi almarhum waktu itu. Kemudian melihat situasi Kairo, banyak mahasiswa, banyak kader-kader Muhammadiyah yang ada di situ. Akhirnya Ustadz Anang pulang membawa wacana itu ke Buya Syafi'i. Cepat sekali prosesnya. Akhirnya beliau mengeluarkan SK dan mengutus Pak Haidar dan Pak Mukhlas Abror untuk meresmikan PCIM Kairo waktu itu. Ketua pertamanya itu ada Ustadz Misbahul Munir namanya, sekarang di Muallimin Muhammadiyah, dan sekretarisnya itu Ustadz Anizar. Itu pertama PCIM. Jadi PCIM pertama 2002 itu ketuanya itu
Ustadz Misbahul Munir, ya, alumni Mualimin, kemudian sekretarisnya itu Ustadz Anizar sekjennya. Masanya per 2 tahun. Kemudian tahun 2024 pergantian, diganti dengan Ustadz Iswan Kurnia Hasan namanya, orang Makassar, alumni Mualimin juga, dan saya sekretarisnya melanjutkan. Per 2 tahun itu kita. Jadi saya pernah menjabat sekretaris sekjen PCIM Kairo. Ya, alhamdulillah. Jadi kiprah di Muhammadiyah. Pernah ya berkiprah di Muhammadiyah sampai sekarang pun kami insya Allah masih sering ke Jogja dan lain sebagainya. Namun dalam aktivitas sehari-hari kita sudah berkhidmah di pondok ini. Ya, jadi ini sekilas Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan Pondok Merintah Zaka, sedikit kami jelaskan sebelum nanti kita diskusi beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Pondok ini berdiri mulai pembangunan sudah saya sampaikan ke Pak Pujono tadi mulai tahun Januari 2011. Ini baru peletakan batu pertama masjid waktu itu. Ya. Kemudian untuk kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar itu baru kita laksanakan tahun 2013 ya, Sadakim ya. Ya. Tahun 2013 baru kita mulai. Dan itu kita sudah langsung dalam memutuskan karena berbagai macam pertimbangan dan lain sebagainya, akhirnya Kiai Anang memutuskan bahwasanya kurikulum pendidikan di Pondok Merintah Zaka ini kita mengacu kepada kurikulum Gontor KMI. Jadi pengelolaan dan semuanya itu memang acuan kita dalam kurikulum itu adalah KMI. Dan semua santri karena ini adalah pesantren maka harus di dalam pondok berasrama. Jadi itu mulai tahun 2013 Pak. Alhamdulillah ya semuanya itu berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pesantren Tazaka ya. Mungkin saya akan mengawali dari sejarah berdirinya ini Pak Bu. Jadi dari awal ini pesantren Tazaka ini ada 3 strategi yang kita miliki, yang kita buat dari awal sejak dirintis. Ya, ada 3 strategi pembangunan yang menjadi landasan kita di Pondok Merintah Zaka ini dalam mewujudkan pesantren ini. Yang pertama itu adalah pembangunan fisik ya, karena ini penting kalau fisik itu. Ya sekolah, casing itu penting. Iya casingnya, ya sekolah lembaga pendidikan kalau tidak ada bangunan di dalamnya itu tidak bisa, ya. Jadi pembangunan fisik itu menjadi tentu utama ya. Kemudian yang kedua yang dari awal kita siapkan itu adalah pembangunan SDM. Justru SDM ini kami lihat itu Ustadz Anang itu merancangnya itu sebelum fisik ini dibangun. Beliau sudah membangun SDM itu karena ini penting. Yang mau bergabung sudah ya. Jadi sebelum pondok ini ada itu sudah ada. Ya termasuk saya kan sebelum pondok ini ada saya sudah diajak sama Ustadz Anang. Karena beliau sudah mulai memikirkan SDM itu. Belum lagi orang-orang atau masyarakat sekitar ini yang memang diarahkan beliau itu untuk disiapkan untuk mengelola pesantren ini. Jadi sebenarnya kan ide gagasan pesantren dari awal itu sebenarnya udah lama dari ayahnya beliau, Pak Haji Anta Masyadi, juga tokoh Muhammadiyah juga di sini, Pak Haji Anta. Jadi beliau itulah pertama kali yang ingin ada pondok di sini. Makanya beliau memondokkan anak-anaknya semuanya ke Gontor. Ustadz Anang, Ustadz Anizar, kemudian adiknya Ustazah Anisia yang sekarang jadi wakil rektor UHAMKA Jakarta, Ustazah Anisia. Itu semuanya disekolahkan ke Gontor. Kemudian juga masyarakat sekitar, kolega-koleganya Pak Haji Anta itu diajak anak-anaknya itu supaya disekolahkan ke Gontor. Supaya apa? Dengan cita-cita satu saat nanti di bandar ini ada dibangun pesantren. Itu kan Ustadz Anang masuk Gontor itu kan tahun 90-an, 91 atau 92 itu. Jadi sejak itu sudah ada gitu. Nah baru terwujud tahun 2013 itu. Ya. Nah itu SDM itu sudah mulai. Jadi pembangunan SDM itu memang sampai sekarang pun kita masih tetap ya fokus itu menjadi salah satu agenda terbesar kita dalam menyiapkan SDM. Supaya apa? Supaya
pesantren ini betul-betul bisa jalan. Kalau SDM-nya hilang kan kita banyak belajar Pak Bu. Ya. Jadi sebelum pondok ini didirikan itu kami sering keliling ke seluruh pesantren, baik itu Muhammadiyah, yang Salafiyah atau Asriyah, itu kita datangin mulai dari ujung Banten sampai ke Madura itu. Kita lihat apa yang terjadi dengan pesantren itu. Ada tumbuh kembang. Ternyata salah satu isunya itu adalah ada pesantren yang dulunya besar sekali hilang. Padahal sudah tua, ternyata krisis dalam SDM. Ketika kiainya hilang, tidak ada meninggal, pondoknya juga ikut hilang. Nah ini menjadi satu catatan besar dari Kiai Anang, ini SDM harus kita betul-betul siapkan. Kemudian strategi yang ketiga yang kita lakukan dalam pembangunan ini adalah pembangunan jaringan, networking. Karena kita sudah harus memikirkan ke depan ini pondok ini, alumni pondok ini kemana, apa, dan juga jaringan dalam bentuk fundraising dan lain sebagainya. Ya, kerjasama dan lain sebagainya. Itu dari awal sudah mulai dibangun secara bersamaan. Jadi tidak satu-satu Pak. Jadi pembangunan fisik, SDM dan jaringan ini mulai berjalan. Makanya akhirnya itu terdistribusi dengan pola kepemimpinan kolektif kolegial itu Pak. Maka dalam urusan pendidikan, ini kan ada pimpinannya itu Kiai Bisri, itu fokus di sana, di dalam. Ya, Kiai Anizar itu tidak pernah di luar Pak, beliau. Tapi itu kan untuk pondok semuanya. Beliau buka jaringan kemana-mana, itu semuanya kembali ke pondok. Ya, jadi itulah Bapak Ibu sekalian, jadi sejarah yang kita dalam bagaimana Tazaka ini bisa berjalan. Nah, untuk mencapai itu tentu akan misalkan pembangunan, ya. Kalau hal pembangunan itu kan rumusnya ada uang bisa bangun. Ya, yang penting ada uang. Ya. Itu bisa. Misalkan ada orang yang mendatangkan uang sekarang ini, ada uang di pondok ini misalkan 5 miliar gitu loh, baru bisa kita bangun. Ya, kemudian kalau SDM lama, nggak bisa langsung. Nah, ini mempunyai strategi yang sangat harus kita pikirkan. Bagaimana strategi kita bisa mewujudkan pembangunan bisa kita lakukan, pembangunan fisik, pembangunan SDM bisa kita lakukan, dan juga networking bisa jalan. Ini kan semuanya butuh dana. Nah, ini bagaimana strategi yang harus kita lakukan. Maka di pondok ini Bapak Ibu sekalian, semuanya itu ya, bagaimana sistem pendidikan ini bisa berjalan kalau tidak ada pendanaan itu penting. Karena akhirnya Kiai Anang sering menyampaikan Bapak Ibu sekalian, dan ini memang kenyataan bahwasanya sebuah pendidikan yang unggul dan bagus itu pasti cost-nya itu tinggi. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Nah, cost-nya pasti tinggi karena kita menyiapkan fasilitas untuk anak didik kita. Dan itu butuh dana. Nah, kalau kita lihat sekolah-sekolah negeri sekarang ini, ada SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya, kalau kita lihat itu cost-nya sedikit apa besar itu? Besar, Pak. Ya. Sekolah negeri itu besar itu, belum lagi untuk ihsan dan gaji pegawai guru-gurunya. Itu besar. Namun selama ini siapa yang menanggung itu? Pemerintah. Maka kelihatan kecil karena sudah ditanggung semuanya oleh pemerintah. Nah, yang swasta ini kemana? Cari sendiri. Ya Pak. Bayangkan kita bangun masjid itu Pak, bangun. Ini masjid ini harganya itu pembangunan semuanya dari awal itu 5 miliar Pak. Ini di mana coba? Gedung-gedung kita memang dari awal ini sudah komitmen di Tazaka. Kita tidak mau membuat bangunan itu ala kadarnya. Yang penting jadi enggak. Harus kokoh. Berkelas. Harus kokoh dari awalnya. Dan itu butuh dana. Itu kan satu gedung itu kan minimal 2 miliar. Karena kita membuat tingkat. Dan juga spesifikasi bangunan juga harus kuat. Karena santri yang akan tinggal di sana. Tidak boleh asal-asal. Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Jadi sampai di situ kita berpikir. Nah, itu dari mana? Ya.
Jadi itu menjadi pikiran. Nah, maka akhirnya kita membuat ada dua instrumen yang kita jalankan dalam melengkapi ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada dua instrumen besar yang menjadi sayap ya jalannya pondok ini yang berkaitan dengan fundraising, yaitu zakat dan wakaf. Jadi ini semuanya adalah pembangunan ini, itu kita bedakan Bapak Ibu sekalian. Pembangunan ini semuanya murni dari wakaf yang kita kelola. Jadi jaringan, nah itu kan konsep jaringan itu tadi Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi seperti masjid itu wakaf satu orang Pak, 5,5 miliar satu orang yang wakaf. Kemudian gedung ini sekitar 1,5 kalau tidak salah ini, yang tempat kita ini. Ini 2 lantai, di atas ini aula Pak, masih kita fungsikan sebagai aula. Ini juga wakaf satu orang. Dari mana ya? Dari baru ini semuanya Bapak sekalian, ini belum ada dana dari luar negeri. Walaupun memang Tazaka sering sekali kan mendatangkan tamu-tamu dari luar negeri, dari Mesir, dari Saudi. Orang mungkin menyangka, wah tamu datang itu pasti ngasih pasti. Enggak Pak, ini masih baru jaringan yang kita bangun. Belum, dana itu belum. Dana selama ini ya kita dapatkan dari lokal, dari pengusaha-pengusaha, dari muhsinin yang ada di sekitar kita ini, yang kita kelola, yang kita bina. Ternyata potensinya banyak sekali Bapak sekalian. Nah ini buktinya. Tazaka ini Bapak sekalian, tahun 2009 diikrarkan wakaf oleh Kiai Anang, tahun 2011 kita mulai pembangunan, tanahnya itu cuma 1,6 hektar Pak Bu. Jadi tanah ini dulu tanahnya simbahnya Kiai Anang. Cuma ini saja nih Pak, 1,6. Yang dulu itu sudah warisan, kemudian diambil lagi sama Kiai Anang, yang mau ngajak keluarganya untuk berwakaf, yang mau wakaf monggo silakan, yang tidak, ini tanah ini udah dikapling dulu Pak tuh. Kaplingnya itu dibeli sama Ustadz Anang dan diwakafkan. Akhirnya utuh lagi. Itu tahun 2011 kita membangun itu 1,6. Alhamdulillah sekarang Bapak sekalian, tanah kami, tanah Pondok Pemerintah Zakat dengan perluasan ini per tahun ini, tanah kita sudah lebih kurang 13 hektar. Dari kurun waktu 2011 itu sampai sekarang. Tanah kita nyambung Pak. Jadi ini jalan, kemudian sampingnya itu, sampai lapangan itu sudah punya kita semuanya, sudah kita bebaskan. Itu dari mana semuanya? Itu dari wakaf yang kita kelola. Luar biasa dahsyat. Dan semuanya gitu dari mana kita ambil ya? Dari apa yang kita rasakan. Kami ini kan produk wakaf Pak Bu. Saya, Kiai Anang, Kiai Nizar itu kan sekolahnya di Al-Azhar dulu di Mesir. Mesir itu wakaf, kalau enggak wakaf enggak bisa itu Mesir. Wong kita dikasih beasiswa Pak. Bukan negara kayak, bukan negara. Iya, bukan negara yang membiayai kita, itu yayasan. Al-Azhar itu ada yayasan, swasta. Ya, yang mereka itu memang concern dari dulu, sudah 1000 tahun Al-Azhar itu diwakafnya kekuatannya itu. Akhirnya jadilah kita ini, jadilah Pak Quraish Shihab dan lain sebagainya, banyak tokoh-tokoh kita lagi. Ya. Itu efek dari pengelolaan wakaf itu. Akhirnya itu menjadi apa namanya? Oh, ternyata ini ada di dalam Islam ternyata. Dan di Muhammadiyah pun saya lihat itu dana wakafnya itu luar biasa. Bahkan mungkin lembaga paling besar di Indonesia ini, mungkin di dunia yang lembaga wakafnya termasuk ya. Muhammadiyah itu adalah termasuk lembaga besar yang sukses mengelola wakaf dengan baik. Karena asetnya kan aset persyarikatan semuanya, Pak. Nah inilah. Wakaf itu selalu dalam bentuk tanah. Atau nah inilah. Ini nanti ada apa namanya pengembangan lagi dari wakaf itu. Jadi wakaf itu kita selama ini kan orang berpikiran, asumsi kita itu wakaf itu ya tanah dan kuburan itu aja. Tetapi enggak Pak, ternyata wakaf itu banyak sekali. Ada wakaf profesi, ada wakaf pengalihan hak, ada wakaf manfaat. Itu ragamnya banyak sekali. Nanti insya Allah nanti bisa ketemu dengan bagian wakaf kita juga Pak. Ya, karena ini apa? Ini salah satu corong untuk wakaf ini. Dan wakaf ini memang kita fokuskan
semuanya untuk infrastruktur. Ya sesuai dengan syariat. Karena wakaf itu tidak ada batasnya. Kemudian ada instrumen lain yang kita kembangkan yaitu ZIS itu. Pengelolaan zakat. Dan ini memang sesuai dengan syariat asnaf yang 8 itu, cuma kita bagi ke beberapa program, termasuk di dalamnya adalah fisabilillah itu program kaderisasi beasiswa. Dari situlah kita membiayai kader-kader itu Pak, SDM yang kita bangun. Pembangunan SDM itu tadi, yaitu dari dana ZIS itu kita ambil, kita alokasikan. Ya, karena dia nanti apa? Akan kembali ke pondok, membangun pondok ini. Ya, nah maka ini yang menjadi instrumen besar kita selama ini Bapak sekalian. Akhirnya kenapa Pondok Berenta Zakat ini alhamdulillah sampai sekarang ini masih kita eksis ya, dan selalu kita berkembang dengan pola-pola ini. Dan itu semuanya dikerjakan secara simultan, berbarengan. Maka ada bagian di sini ada yang fokus di wakaf, fundraising. Nah, bagaimana? Sekarang ada banyak pertanyaan Pak. Bagaimana ini dalam waktu yang cepat ini bisa mengumpulkan dan mengelola dana fundraising wakaf yang sedemikian rupa? Ya, maka inilah yang selalu kita jalankan. Bahwasanya dalam pengelolaan wakaf ini ya ada strategi yang kita lakukan. Yang pertama yaitu yang terutama itu dalam pengelolaan wakaf itu yaitu amanah wal amal. Kita punya amanah di situ, ya, orang percaya, kepercayaan masyarakat kepada kita. Kemudian kita punya cita-cita Pak, visi misi pondok, ya. Maka Tazaka ini untuk 2045 itu sudah punya gambaran Pak, sudah punya target visi misinya ke depan itu sudah ada. Mau diapakan pondok ini? Ini untuk apa? Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada kita. Bahwasanya dana-dana yang kita kembangkan, yang kita gali selama ini di Tazaka ini adalah ya ini realnya, inilah pondok ini. Ya. Jadi kita sudah punya visi misi 2045 itu sudah kita pikirkan dari awal. Ya, makanya kita sudah kebanyakan, mohon maaf Pak, ada kebanyakan orang selama ini dia itu punya trust, kepercayaan, tetapi tidak punya cita-cita, akhirnya bingung. Bingungnya gimana? Ada misalkan seorang pengusaha yang punya uang misalkan 10 miliar gitu. Ini Pak, saya sudah percaya ke jenengan, ini ada uang 10 miliar, monggo silakan. Tunggu ya Pak. Bingung, kita rapat dulu, mau diapakan ini duit besar itu. Nah ini kan orang yang wakif itu kan nanti akhirnya kan kepercayaannya itu kan goyang itu. Ini gimana ini? Padahal kan orang yang seperti itu dia orang yang sudah memikirkan, sudah mau mewakafkan uang lebih dari 1 miliar, 2 miliar itu Pak. Itu berarti orang itu sudah nggak memikirkan dunia lagi. Yang dipikirkannya itu adalah kuburan. Pasti dia akan itu. Dan itu banyak Pak orang yang seperti itu. Nah orang-orang itu kan yang dibutuhkan adalah trust dan kepercayaan itu. Nah ini yang kita kelola. Nah, kita harus punya visi itu. Nah, kalau kita ada uang 10, oke Pak, silahkan 1 tahun kemudian ke depan Bapak datang lagi, kita resmikan ini, kita punya proyek ini untuk pesantren dan semuanya wakaf. Dan alhamdulillah inilah Bapak sekalian yang kita lakukan sekarang, yang kita rasakan sekarang. Pembebasan tanah, pembangunan asrama, sarana, prasarana santri dan lain sebagainya itu bisa kita laksanakan dengan baik. Ini berkaitan dengan ini pesantren. Ya. Jadi itu sekilas Bapak Ibu sekalian sejarah Pondok Berenta Zakat. Alhamdulillah sampai tahun ini ya kita sudah punya lahan, berkaitan dengan lahan itu sudah 13 hektar lebih itu menyatu. Ya. Kemudian kita juga mempunyai amal-amal usaha sebagai penopang pondok. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya yang akan saya jelaskan. Ya. Silakan, Ustaz. Ini sekalian ini dari Lampung. Ya, ya. Betul, Ustaz. Ya. Ya, sekalian. Ya, ini karena tujuannya sama, Pak. Ya, jadi sekalian kita supaya tidak terpisah-pisah nanti penjelasannya. Saya lanjut, Ustaz ya. Ya. Monggo silakan, Pak. Monggo.
Biar cukup Pak, nih monggo. Lampung berapa berapa ya? Iya. Nginep di mana ini? Nginepnya di mana tadi? Di Amiran, Kalungan. Ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang dari Lampung ya. Ya baik, nanti saya lanjutkan lagi ya, Bapak sekalian. Selamat datang tamu kita yang dari Lampung ya. Jadi dari lahan tadi kita sudah punya sekitar 13 hektar. Ya, kemudian dalam pengelolaan pondok ini kita memiliki skema pemberdayaan sumber daya pesantren, Pak. Jadi kita membuat untuk penunjang ya keberlangsungan pesantren ini nanti akan kembali kepada santri ya, bagaimana pengelolaan santri. Jadi kita memang membuat banyak amal-amal usaha, yang amal usaha itu adalah milik pondok dan kembali kepada pondok. Ya. Dan semuanya itu adalah wakaf, Pak. Nah ini. Ya. Dan itu adalah wakaf. Ya. Jadi usaha-usaha yang kita miliki itu adalah bentuknya adalah wakaf aset dan lain sebagainya. Itu kembali semuanya kepada pondok. Nanti insya Allah akan dijelaskan detail tentang skema wakaf itu dengan bagian wakaf nanti. Ya, itulah penunjang yang kita lakukan. Ya, jadi akhirnya apa Bapak sekalian? Seluruh kebutuhan pondok ini karena ada kayak Anang itu akhirnya kita merumuskan ada beberapa komponen di pesantren itu yang harus dipenuhi oleh pesantren. Kalau enggak, pesantren enggak bisa. Termasuk dari sarana belajar mengajar, asrama santri, makan minumnya, kesejahteraan guru dan lain sebagainya itu harus kita siapkan. Ya. Nah, supaya instrumen seluruh biaya pendanaan itu tidak kita bebankan kepada santri, kepada siswa, ini kita harus mencari instrumen-instrumen lain termasuk adalah amal usaha pondok. Ya. Maka kita punya ada restoran, kemudian kita mengambil peluang yang ada di santri. Sebenarnya begini Pak, santri itu kita menganggap dari sisi ekonomi ini semuanya adalah pasar kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasar. Nah sekarang ini akan kita kasihkan ke siapa? Pasarnya ini. Apakah ke orang Cina sana, atau ke Indomaret sana, atau kemana? Silakan saja itu pilihan. Nah kita dalam pesantren ini dalam rangka mewujudkan itu, dan itu juga nanti kembalinya kepada pondok. Itu semuanya kita ambil potensi itu. Maka kita buatlah amal-amal usaha Pak Bu. Jadi kita punya minimarket, kita punya grosir. Jadi seluruh kebutuhan santri itu kita stop di toko kita. Uang boleh masuk tapi nggak boleh keluar. Iya, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Iya. Ya. Putar di pondok. Itu dan kembalinya kepada pondok Pak, bukan kepada person. Bukan kepada kiainya. Ini sudah komitmen. Kembali kepada pondok. Makanya Kiai Anang itu nggak pernah itu, cuma yang pegang uang itu di sini adalah bendahara pondok Pak. Ya, jadi semuanya itu amal usaha pun kita punya amal usaha itu kembalinya ke pondok. Di salah satu fundraising yang kita lakukan itu dulu bagaimana kita mengelola potensi pondok, ya dari amal-amal usaha. Kita punya kemudian dapur semuanya itu kita yang mengelola. Ya, jadi tidak seperti pasar. Kalau pasar kan bebas dia. Ini kita kelola. Dapur itu kan luar biasa, stok beras, makanan. Itu semuanya pondok yang mengatur. Kita yang dengan kerjasama dengan masyarakat. Jadi masyarakat sekitar pun akhirnya terbantu. Kita yang mendistribusikan semuanya, kita yang mengatur semuanya, pondok yang mengatur. Jadi tidak kita lepas bebas begitu saja, Pak. Di hasil masyarakat dijual ke Iya. pondok, gitu ya. Iya, jadi masyarakat pun dalam hal ini merasakan, menikmati dengan peran pondok. Kadang-kadang ini juga salah satu strategi kita, Pak Bu. Bagaimana kita mengawal, membina kemasyarakatan kita. Maka ada salah satu pesan yang disampaikan oleh Kiai Syukri almarhum di Gontor itu ya, ini sebutnya kita harus bisa membina pagar-pagar sekitar atau pagar mangkok istilahnya kalau ada Pak Syukri itu. Daerah tutura itu kan harus kita bina. Makanya daerah sekitar pondok ini, desa-desa itu dibinaan kita Pak semuanya. Termasuk bakul-bakul itu semuanya. Jadi akhirnya kan
terdistribusi semuanya. Itu bagian dari strategi kita dalam pengelolaan ini. Ya, jadi semuanya sudah kita siapkan Pak Bu. Ya, di pondok. Ya, semuanya tersentral di pondok. Dapur, beras, ya, kemudian kebutuhan santri. Ya, semuanya itu kita ambil. Kita yang mendistribusikan. Ya. Kemudian juga termasuk nanti sabun-sabun ini sudah kita buat Pak Bu. Kita punya produk sabun sendiri, sampo sendiri, kan itu kan pasar. Peci, ini kan peci saya ini saya pakai ada Tasco namanya. Kita brand. Ya, kita punya sendiri. Ya daripada kita beli ke orang lain, kita produksi sendiri. Akhirnya kembali ke kita. Ini strategi. Ya, termasuk baju apa namanya seragam yang dipakai anak-anak itu semuanya kita produksi akhirnya. Tidak beli bahan. Iya. Kemudian kita ada pabrik roti. Itu roti itu kan luar biasa dan itu untuk santri dan masyarakat. Itu punya amal usaha pondok yang kembali nanti kepada pondok dan itulah yang menopang selama ini Bapak Ibu sekalian. Maka santri di sini memang apa namanya dan itu yang menopang kesejahteraan santri. Kesejahteraan guru dan keluarga. Jadi santri kebanyakan Iya, tidak berat. Ya, maka di sini Pak, saya ini silakan bisa dilihat santri itu per bulan di Tazaka ini cuma membayar 950 Pak. 950 itu sudah dengan uang SPP mingguan, kemudian dengan makan 3 kali sehari. Kalau kita kalkulasi, kalau kita hitung real, tidak cukup Pak. Ya makan 3 kali sehari dan gizinya kita sesuaikan. Ya, anak-anak nyaman di sini makannya. Ya. 950 itu tidak cukup. Dan akhirnya secara kita kalkulasi semuanya. Jadi santri itu membayar uang itu, uang untuk apa namanya? Pondok itu, operasional itu cuma 39%, Pak. Yang dari santri dan itu pun semuanya kembali kepada santri. Yang lain itu adalah hasil dari pengelolaan amal usaha dan wakaf itu tadi. Dan ini kita tahun ke depan itu harus kita turunkan lagi. Kalau bisa santri itu bayar cuma 30%-nya saja dari kebutuhannya. Nah kalau kita bebankan semuanya kepada santri, coba Pak, setiap tahun kita bangun itu tidak kurang dari 4 miliar Pak. Karena kita masih butuh apa namanya fasilitas untuk anak-anak. Karena santri bertambah terus. Kalau itu semuanya dibebankan kepada santri, tidak mungkin. Ini santri semuanya untuk pendaftaran pertama itu cuma 10 juta Pak. 10 juta itu pun 80%-nya itu masuk ke santri. Untuk seragamnya lah, untuk lemarinya. Ya, seragam kan semuanya ada berapa seragam mereka. Untuk biaya pendidikannya setahun. Yang masuk ke pondok itu cuma 20% itu hanya masuk ke wakaf namanya. Jadi kita ajak juga santri itu berwakaf. Ya. Nah, ini skema-skema yang kita lakukan dalam sisi manajemen pondok. Ya. Nah, kemudian dari sisi yang lain Bapak sekalian juga kita melihat tentu kita kembangkan lagi kepada sistem yang ada di pondok ini. Digitalisasi sistem kita mulai lakukan. Maka di sini Pak, pondok santri itu ya seluruh santri yang ada di pondok ini baik santri ataupun guru, siapapun yang terlibat di pondok ini tidak ada ya apa namanya pergerakan uang tunai di sini Pak sekarang. Semuanya pakai cashless. Ya. Sampai santri pun jajan pakai kartu Pak. Uangnya uang pondok. Uangnya uang pondok. Semuanya sudah kita digitalkan Pak. Ya, dan sistemnya kita buat sendiri, tidak tergantung dengan vendor di luar. Jadi aman sekali Pak. Iya. Tidak ada hacker lah. Enggak ada, aman gitu. Servernya kita ini sendiri, programnya kita buat sendiri. Jadi kita kemudian cara transfer bank itu tetap menggunakan bank, cuma hanya sebagai cantolan aja. Jadi tetap lewat bank, tetapi di dalamnya itu Pak, itu sirkulasi uang dalam itu data kita itu bank enggak tahu. Kalau vendor kan data kita diambil. Programnya kita buat sendiri Pak. Program cashless. Maka di sini semuanya enggak ada, sampai guru-guru pun ya. Jadi guru-guru yang apa namanya? Jadi kita ada skema yang nyetor apa namanya? Makanan jajanan anak-anak itu kita kelola Pak Bu.
Itu kita serahkan kepada guru-guru yang sudah berkeluarga. Ini termasuk membantu keluarga mereka yang sudah berkeluarga. Program tadi tidak beli ya, kita menciptakan ya. Iya, kita buat sendiri, Pak. Ada ahlinya kan berarti? Ada ahlinya di sini. Dan sekarang program itu sudah dipakai lebih dari 40 pesantren, Pak. Dan itu sudah diwakafkan ke Yanang, gratis programnya. Silakan memakai. Kita bisa ambil, Pak. Bisa, Pak, nanti. Bisa. Nanti kita keliling, Pak, skemanya itu, ya. Ya, skema apa namanya? Keuangan cashless itu nanti itu jadi salah satu apa namanya yang bisa kita manfaatkan, dan sudah banyak pesantren yang, dan itulah jadi ikhtiar kita. Dan itu sangat membantu sekali, Pak. Itu mengurangi semuanya. Ya. Sampai santri pun dari disiplin santri di sini, karena saya juga menangani di kepengasuhanan santri ya dari dalam itu anak-anak yang kabur itu kurang sekali. Kenapa? Dia nggak pegang uang cash. Nggak bisa kabur. Nggak bisa. Ya gimana? Tersiksa dia mau kabur. Betul, Pak? Iya. Karena dia nggak boleh pakai uang cash, itu nggak boleh. Ya, itu jadi ini betul ini. Akhirnya kan kita merasakan itu. Makanya sekarang saya sampaikan, karena kalian kalau mau kabur ya silakan aja. Dia akan tersiksa sendiri. Karena kamu itu harus jalan berkilo-kilo dia kan. Karena nggak punya uang itu. Akhirnya ya. Dari luar Jawa. Iya. Itu dari kemudian dari sisi disiplin, di kamar-kamar itu nggak ada lagi kehilangan uang. Ya. Tradisi merokok nggak ada juga kan? Nggak boleh di sini, haram. Santri dan guru nggak boleh merokok di sini. Sampai pegawai pun nggak boleh. Kan ada pegawai, tukang-tukang dan lain sebagainya, kita ini kalau mau merokok keluar sana, jangan di area pondok. Karena kita sedang mendidik anak-anak. Ya. Nah, jadi itu Pak ya, dari sisi manajemen pondok alhamdulillah ini sudah kita kembangkan sesuai dengan apa namanya masanya. Ya. Nah, akhirnya itulah yang nanti akan membantu bagaimana pondok ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi itu hal-hal tersebut sudah kita siapkan dengan baik. Kemudian berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Nah, dari awal memang Tazaka ini sudah menggunakan sistem pendidikan ya KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah dari awal. Jadi muadalah, dan statusnya pun di negara itu kan sudah diakui, kan sudah ada undang-undang pesantren tahun 2019 itu. Jadi anak-anak kita kemanapun dengan ijazah muadalah ini sudah bisa kemana-mana. Dan pemerintah sudah mengakui, ya. Dan tamat dari sini pun sudah kemana-mana. Itu sebenarnya semuanya betul. Sistem pendidikan itu sebenarnya begini Pak. Semuanya itu bagus. Sekarang itu bagaimana apa yang terbaik yang kita inginkan, yang pas untuk kita. Jadi SMP, SMA, boarding school dan lain sanawiyah, aliyah itu semuanya bagus apa-apa. Ya, silakan saja. Itu cuma ikhtiar masing-masing. Namun di Pondok Modern Tazaka ini kita ini KMI, dan alhamdulillah sebaran santri kita juga, alumni kita juga sudah bermacam-macam, ya. Ini yang di TNI Polri juga sudah ada, yang di kedokteran juga ada, di Unisola itu kita punya kader juga di kedokteran di Mesir. Artinya lulusan sini sudah tidak harus plus motor ya, seperti motor ya, ijazahnya langsung sudah bisa. Tidak bunyi SMA sudah berbunyi SMP SMA tidak. Ya, pesantren Tazaka ya. Gitu ya. Pondok Modern KMI, Pondok Modern Tazaka. Ya. Dan juga dengan Al Azhar Mesir juga kita dari tahun 2019 itu sudah muadalah. Jadi kita juga ke Al Azhar itu sudah mengakui, sudah langsung. Jadi sudah tidak harus ikut ujian-ujian pemerintah itu Pak kita. Sudah, karena kita di Al Azhar sekarang segitu sistemnya. Kalau sudah muadalah itu bisa langsung. Nah, ini kader kita juga sudah banyak, dan di Turki kemudian ini tahun ini berangkat ini S2 ya. Alumni kita ke Spanyol. Itu sudah ada. Sudah banyak lah. Nah, inilah salah satu dari skema pengembangan networking gitu. Maka Ustadz Anizar kemana-mana itu dalam rangka misi pondok Pak, ya, agar bagaimana santri-santri ini ke depan keluar, setelah mereka keluar itu sudah kita pikirkan dia bisa tidak ada kendala kemanapun dia akan melanjutkan studinya, karena kita ingin misi kita kan bagaimana anak-anak ini bisa jadi pemimpin nantinya,
Ya, di eranya mereka itu harus kita siapkan dari sekarang. Nah, maka KMI ini dari awal kita sudah mempunyai kurikulum KMI dan sudah muadalah. Jadi sama, ya skema pendidikan anak-anak ya belajar dari pagi sampai siang itu adalah waktu untuk belajar di kelas. Kemudian pengembangannya adalah ketika kegiatan-kegiatan di luar kelas. Nah, disitulah fungsi dari kepengasuhanan itu berjalan. Ya, ini kebetulan Direktur KMI-nya Ustadz Bisri sekarang sedang ada giat di luar di Cirebon. Nah, wakil direkturnya salah satunya ada Ustadz Hakim Asidki, MPD. Insya Allah ntar lagi dokter ya Ustadz Hakim di Malaysia. Ya. Jadi kaderisasi itu untuk kader selalu kita ini kan Pak. Ya. Untuk kader itu kita dorong semuanya. S2 dari S2, S3. Yang sekolah luar gitu tetap biaya pondok kan? Tetap pondok yang biaya. Syaratnya kader. Ya. Kalau kader itu dia nanti akan kembali ke pondok, Pak. Ya, jadi itu sistem. Nanti akan saya bahas sedikit tentang skema SDM kita. Nah, jadi ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pendidikan ya, Bapak sekalian. Itu di KMI memang yang kita fokuskan KMI itu ya kita memberikan muatan pelajaran itu yang sudah kita sistemkan sendiri ya. Bahwasanya program KMI itu adalah muatan pelajaran itu 100% umum, 100% agama. Jadi tidak 50-50. Jadi semuanya anak-anak itu dapat. Akhirnya apa? Buktinya bisa. Yang mau ke Dirosa Islamiyah, mau ke Saudi, mau kemana-mana, anak-anak bisa. Mau ke umum pun bisa. Ya buktinya kita di Unisula kita sudah punya kedokteran. Di Al-Azhar kita ada 2 kader kita yang di kedokteran. Fakultas kedokteran itu di Al-Azhar itu termasuk yang paling sulit. Kita ada 2 kader kita masuk di sana. Di Unisula sudah ada, di UMY dan lain sebagainya, di Undip dan lain sebagainya itu semuanya sudah bisa. Ini kan membuktikan bahwasanya sistem yang kita miliki KMI ini ya alhamdulillah sudah diakui secara permanen ya dari pemerintah. Jadi tidak ada masalah. Nah, kemudian pengembangan selanjutnya yaitu sistem kepengasuhanan. Nah, di sini ada sistem pengasuhan itu adalah mengelola seluruh kegiatan santri di luar KBM, Pak. Kegiatan belajar mengajar di asrama, kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, maka untuk kegiatan-kegiatan semuanya di sini kita siapkan Bapak sekalian karena kita tidak ingin seluruh minat dan bakat anak-anak nanti ke depan itu kita fasilitasi, termasuk program tahfidz, Pak. Jadi kita ingin banyak ya rumor ya bahwasanya pondok yang seperti ini, pondok modern itu susah untuk menerapkan tahfidz. Ini kita pecahkan sekarang. Insya Allah bisa. Ya buktinya kita banyak ada anak-anak yang memang fokusnya itu di tahfidz Quran dengan tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan lain di pondok. Jadi di olahraga tetap, di keorganisasian dia tetap, karena itu organisasi itu kan penting, bagian dari kurikulum kita, Pak. Mengasah kepemimpinan mereka, pendidikan mereka. Nah, itu dari ranah di kepengasuhanan. Bagaimana kita membentuk anak-anak ini menjadi pemimpin. Baik dari sisi ibadahnya itu terkontrol, ya. Misalkan ibadah itu kita menganggapnya di sini bukan hanya sekedar ibadah, Pak. Ibadah itu adalah pendidikan juga. Maka Bapak Ibu sekalian, sholat di masjid ini kalau di Tazaka, yang bareng-bareng itu cuma maghrib dan sholat subuh. Selebihnya mereka skema kita di asrama masing-masing. Itulah latihan mereka. Imamah. Ya. Jadi di asrama itu kita mengkonsep asrama ini, Bapak Ibu sekalian, kamar-kamar mereka itu bukan hanya untuk istirahat, tetapi untuk kegiatan-kegiatan ibadah dan kemasyarakatan. Ya. Makanya skema memang beda kita. Kalau mungkin di pendidikan lain itu asrama itu ada ranjang dan lain sebagainya, kalau kita enggak. Jadi satu kamar besar begini, ya, lemarinya di kiri kanan, di tengah itu open space, Pak. Jadi kalau tidur mereka pakai kasur digelar nanti. Kasurnya dilipat nanti masuk ke dalam lemari. Lemarinya memang besar.
Karena untuk apa? Karena keseharian mereka itu, tempat itu, kamar itu adalah tempat mereka berinteraksi. Sholat. Apa namanya, latihan imamah, muazin dan lain sebagainya itu kita didik di sana. Dan ada pendampingnya nanti. Ya, maka skema di rayon itu ada nanti ada Syekh rayon namanya, guru-guru yang kita pasang yang mengawal kegiatan santri. Kemudian santri senior, ini bentuk dari jenjang pendidikan kepemimpinan yang kita bangun. Tetap ada. Mungkin di Gontor ada sistem mudabir namanya, tetap ada di sini. Karena itu adalah sistem pendidikan yang harus kita lakukan. Namun dengan norma-norma, dengan aturan-aturan yang sudah kita sesuaikan. Nah, maka di sini Gontor mungkin banyak juga, wah Gontor itu kan disiplinnya tinggi dan lain-lain sebagainya. Dulu itu ada hal-hal yang tidak baik lah. Sekarang kita punya skema lain. Ya, dalam hal disiplin, hal yang berkaitan dengan fisik dalam kita nol kita. Tidak boleh sama sekali. Itu yang kita terapkan. Itu dari sisi ke pengasuhanannya Bapak sekalian. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan semuanya ya. Jadi komplek dari seluruh pengawasan dan pengelolaan santri pesantren ini semuanya sudah kita sistemkan Bapak Ibu sekalian ya, termasuk dari pengelolaan guru dan lain sebagainya. Saya lupa tadi itu yang ada di sini Pak, ini ada Ustadz Hakim, ini wakil direktur KMI. Ada Ustadz Fardana, ini Kepala Departemen SDM yang mengelola guru semuanya Pak Bu. Jadi guru ini ada di tangan Ustadz Fardana. Bagaimana ABC, termasuk guru-guru yang mau nikah itu Pak. Izin dulu ke beliau sebelum kepimpinan. Ya. Ya. Itu screening karena kita punya skema itu supaya tidak semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi jangan sampai nanti, sampai itu kita atur. Ya, jangan sampai nanti ini yang sudah kader Pak ya, berkaitan dengan SDM. Jangan sampai kader-kader yang sudah kita miliki, yang sudah kita bina, istrinya itu pun harus sesuai dengan pondok. Ya. Jangan sampai nanti setelah nikah nanti suaminya ini oleng kan? Kalau tidak memahami nilai-nilai pondok, maka di screening dulu sama Ustadz Fardana baru ke pimpinan. Screening ya. Sampingnya ada Ustadz Alam Mahardika, ini Kepala Departemen Kehumasan di pondok ya. Kemudian ada Ustadz Ibrahim, ini sekretaris pimpinan, dan Ustadz Dian, juga sekretaris pimpinan pondok. Jadi kalau Bapak Ibu berhubungan dengan pondok pasti lewat beliau berdua itu. Ya, corongnya di situ. Ini yang ada di ruangan ini. Nah, inilah yang kita kelola selama ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian selanjutnya nanti sedikit ya sebelum kita nanti buka diskusi saja Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti kita akan distribusikan ke bagian masing-masing supaya lebih jelas detail ya apa yang ada di pondok ini. Monggo silahkan. Yang berkaitan dengan wakaf nanti itu. Jadi pengelolaan wakaf ini memang kita buat lembaga sendiri. Ya, zakat wakaf ini lembaga sendiri Pak. Nah di situ nanti akan ada turunan-turunan. Dari mana sih fundraising tazaka ini diambil, ya. Jadi pembangunan pondok ini murni semuanya dari wakaf, Pak. Ya, dari wakaf semuanya murni. Nah, wakaf ini juga nanti akan ada ragamnya, ya. Jadi ada wakaf profesi, ada wakaf pengalihan yang luar negeri masih belum. Masih belum. Ini masih kita kemampuan dalam negeri semua. Masih kemampuan dalam negeri yang kita kelola. Ya, misalkan ada orang yang wakaf ini Pak, pom bensin. Ya, yang diwakafkan itu bukan pom bensinnya Pak. Hasilnya. Tetapi hasilnya, selangnya itu. Jadi dia kan punya pom bensin itu kan punya selang banyak, mungkin ada 10 sampai 20 selang. Yang diwakafkan itu cuma satu Pak. Satu selang, dan itu pun hasilnya. Bukan pokoknya. Bukan pokoknya, hasilnya saja. Untungnya setiap hari itu yang langsung masuk ke ini. Seandainya kita punya 10 selang itu kan berarti kita sama dengan punya satu pom bensin, Pak. Iya. Dan itu terjadi di Tazaka sekarang. Alhamdulillah kita punya itu. Ada beberapa pengusaha-pengusaha pom bensin itu dia mewakafkan hasil dari, dan dia tidak rugi, Pak. Yang diwakafkan cuma satu kok hasilnya. Yang lain kan punya dia. Marosinya tambah. Iya, justru bertambah. Justru orang kan akhirnya kan, oh ini wakaf loh yang. Makanya kami ada di pom bensin di Batang itu Pak, Kedilangu itu Pak, punya Pak Uni. Ya, punya Pak Uni itu kan itu salah satu ininya Pak. Ya, kita kadang-kadang sengaja beli di situ.
Karena apa? Kita sambil wakaf kok. Kita juga iya. Islam Nah, yang mana, Pak? yang pertalit, yang motor. Ya, itu kan paling banyak, Pak. Dikonsumsi orang. Ya. Dan itu banyak beberapa pengusaha-pengusaha itu contoh. Kemudian ada misalkan lagi ada orang yang mewakafkan korporat, Pak, ini masuk saham. Saham perusahaannya diwakafkan ke sini, sekian persennya untuk tazakah. Dan kita terima bersih kan? Kita semua bisa nggak perlu ngurusin itu, ya itu ada. Kemudian ada restoran misalkan, dia punya saham restorannya sekian persennya dikasihkan ke pondok pemerintah zakat. Nah itu pengembangannya ini panjang itu Pak. Nanti bisa digali, monggo silakan. Bisa kita kembangkan nanti di diskusi ya. Maka nanti silakan nanti setelah ini Bapak sekalian nanti kita akan bagilah ke ke bagian-bagian atau divisi-divisi yang perlu penanganan atau perlu pendalaman lebih dalam, baik itu dari sisi pendidikan ya, kemudian nanti ke pengasuhanan mungkin bisa nanti akan kita hadirkan, kemudian dari pengelolaan manajemen pondok, kemudian wakafnya, kemudian termasuk keuangan, sistem keuangan itu tadi, ini bisa didiskusikan ya. Nanti kita sambil keliling aja Pak, sambil keliling supaya Bapak Ibu nanti bisa memahami dengan utuh dan juga nanti bisa langsung ditanyakan apa hal-hal yang bisa ditindaklanjuti ya dari apa yang telah didapati, sharing ya. Ini sifatnya kita di pondok ini kan sharing Pak. Ya, ini yang sudah kita instrumen-instrumen yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah selama ini inilah berkat doa dan dukungannya itu ini bisa kita lakukan, kita laksanakan dan kita ingin berbagi kepada seluruh lembaga. Intinya begini Pak, kita ingin lembaga-lembaga terutama ini lembaga-lembaga pendidikan Islam ini semuanya itu maju. Maka instrumen-instrumen yang sudah kita jalankan di Tazaka ini dan kita alhamdulillah bisa melaksanakan dan sukses, itu kita share, silahkan, monggo silahkan. Ya, maksudnya apa? Supaya lembaga pendidikan semuanya itu betul-betul bisa maju. Ya, karena apa? Karena kalau ini sudah kita laksanakan, kita penuhi, kita bisa maksimal membimbing dan membina anak-anak, mengantarkan santri-santri itu bisa mencapai satu hal yang maksimal dalam pendidikan mereka. Coba Ya. sebelum ke yang Baik Bapak sekalian, monggo sekarang silakan kita buka diskusi apa yang mau ditanyakan sebelum kita jalan nanti ya kita akan langsung kita bahas di sini. saya dulu ya. Terima kasih. Ustadz, ingin yang saya Sambil diminum Pak, monggo. Yang saya tanyakan di regulasi awal kan kita ngurusi pondok ada MBF, ada SMP itu kan kadang-kadang ribet urusan dengan negara, Ya. ribet dengan regulasi pemerintah. Nah, saya ingin tanya, pondok yang saat di awal berdiri di sini, begitu berdiri apakah kemudian langsung brandnya pondok, kemudian tidak kerjasama dengan pemerintah, tapi kan orang perlu nggak ijazah dari pemerintah, nggak usah tes dari pemerintah. Ini apakah kemudian di saat awal itu juga trust masyarakat sudah mulai tumbuh, kemudian yakin juga, sehingga apakah adopsi pondok yang gontor di sini kemudian di sini berlaku, kan di masyarakat kita utamanya di pondok kan begitu masuk di pondok atau di MBS kan pinginnya tetap punya ijazah legal formal yang sama dengan pemerintah, sehingga kita ngikutin regulasi pemerintah. Itu yang membuat ribet. Misalnya tentang guru harus mengikuti pembelajaran ini, harus hari ini kan ini yang ribet. Sementara di pondok mungkin beda. Nah, apakah yang seawal berdiri itu kita langsung sudah di pondok, lulusannya sudah langsung dapat ijazah yang langsung bisa diakui oleh negara gitu. Mohon. Baik Pak. Ya. Dari awal Tazaka ini kan sudah kita gaungkan sistem pendidikannya yaitu Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Jadi dari awal. Nah, regulasinya tetap kita normal, Pak. Ya kita harus ngurus izin operasional sekolah. Iya, ke Kemenak. Itu kan hal-hal yang harus kita kewajiban yang harus kita laksanakan kepada negara. Tapi tidak ada akreditasi itu dari ada akreditasi? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Jadi dan karena kita sudah muadalah dan kita juga terregistrasi resmi di pemerintah, di Kementerian Agama. Bahkan kita punya hak dan kewajiban yang sama. Ya kami tetap dapat bos juga dari pemerintah. Ya Ustaz Hakim ya, Anda punya legalitas. Berarti kan
Itu kan ada legalitas dari pemerintah kan berarti diakui. Kalau enggak kan mereka kan enggak memberikan itu juga. Ustaz-ustaznya juga ada yang sertifikasi kemana? Hah? Yang sertifikasi Ada, cuma sudah masih belum ya, Ustaz? Yang untuk guru-guru masih belum kita, tapi itu ada. Tapi kita masih belum kita lakukan. Punya peluang. Yang kita lakukan kan yang baru yang untuk siswa. Ya, jadi legalitas itu tetap kita jalankan, Pak, dengan Kementerian Agama. Ini Kemenak. Ya, karena ini pesantren kan di bawah, Kementerian itu di bawah Kemenak. Ya. Jadi dan di pemerintah itu pun juga sekarang kan sudah ada, karena kita masuk ke satuan muadalah, itu kan sudah ada tim visitasinya yang apa namanya, ada dari majelis masyayikh dan lain sebagainya. Tetap kita, cuma kan KMI ini kan dari undang-undangnya itu kita sudah dibebaskan untuk mengelola seluruh kegiatan itu secara mandiri. Maka kita memang tidak ada UAS, Pak. Makanya kurikulumnya kan sendiri. Tapi diakui. Iya, punya otoritas penuh. Ya, punya otoritas penuh. Mungkin Ustadz Hakim bisa dijelaskan sedikit yang langsung ini menangani beliau ini Ustadz Hakim berkaitan dengan legalitas pondok. Sini aja Ustadz Hakim. Sini Mas. Ini Mas Hakim. Ustadz ini Ustadz Ibrahim mungkin kursi satu Ustadz. Nah. Ada. Tapi duduk Ustadz Hakim. Iya, mari itu kan kebijakan pemerintah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan konflik kayaknya. Ya memang kalau urusan dengan pemerintah itu kan ya begitu, birokrasi, namanya birokrasi. Tapi mau tidak mau kita laksanakan. Pengalaman kita ya dari awal ya kita ngurus. Awalnya ya kita belum muadalah itu baru turun tahun 2016. Ketika kita mulai ya kita sampaikan ke santri, jujur ya anak itu menyampaikan kita satuan pendidikannya adalah KMI, insya Allah ijazahnya seperti gontor begininya ya kita sampaikan itu. Nah sambil kita anak-anak memahamkan orang tua, memahamkan anak-anaknya, kita juga melakukan prosesnya. Muadalah itu seperti apa sih, proses perizinannya dari mana, harus punya ijab dulu. Dulu kita ketika masukkan hijab saja ya, itu kita belum ada santri. Pemahaman kita, harus ada izin dulu baru buka pesantren. Ternyata versinya Kemenak harus ada santrinya dulu baru ada hijabnya. Ini kan ya karena kita memang dari awal itu dari nol ya Pak ya. Orang yang nggak tahu peraturan, udahlah laksanakan. Ketika santri masuk ada daftar santrinya, kita bawa lagi ke rumah. Hingga akhirnya hijab kita itu keluarnya 2013. Kita mengajukannya itu sejak 2012. Sebelum kedatangan santri 1 tahun. Jadi ketika 2012 santri belum ada. Nah 2013 kita baru terima santri. Nah, itu baru keluar. Ya. Prinsip yang disampaikan oleh Tianang yang kita lakukan adalah kalau orang itu belum mendukung, itu bukan berarti tidak mendukung. Mungkin belum tahu gitu ya. Kita mengambil istilahnya para sahabat Ali bin Abi Thalib itu menyampaikan apa? An-nasu a'da bima jahilu. Manusia itu adalah musuh ketidaktahuannya. Makanya awal-awal dulu kalau tidak salah namanya Pak Misri ya, Muhammad Misri. Kakak menanya itu. Awalnya yang Batan. Beliau awalnya kan juga ini akhirnya apa? Udah kita undang ke pondok aja, menyampaikan satu kata dua kata di masjid ketika visitasi KPIH itu. Keluar hijab dan beliau mendukung karena ini ada santrinya, ini pondoknya bersih, pondoknya bagus, pengajarannya ada, guru-gurunya ada. Jadi karena belum tahu saja kira-kira kayak gitu. Jadi untuk pemerintah sendiri itu ya kita ikuti saja prosedur yang ada. Ya, alhamdulillah sejak tahun 2014 ketika PMA Muadalah itu ditandatangani oleh Menteri Agama yang baru ketika itu Pak Lukman Hakim, saya
langsung kita urus. Kita ngurusnya sejak 2014, tapi baru keluarnya 2016. Itu pun menggunakan politik TKD ya bahasanya. Jadi ada jaringan-jaringan itu ya. Nah, itu kita lakukan untuk semuanya ada putusan. Karena dari awal kita punya komitmen menyampaikan, Kianan itu menyampaikan, ini beban ini kalau saya misalnya ada santri sudah keluar, ijazahnya belum. Maka pondok mengusahakan itu, tapi memang dari awal kita juga memberitahu di Tazaka ini mewajibkan 1 tahun pengabdian. Itu juga kita sampaikan supaya tidak di akhir itu ada kok harus nambah 1 tahun kan saya sudah selesai, ya kan? Jadi kita memahamkan santri-santri kita, sistem kita, nilai-nilai kita, sehingga alhamdulillah anak-anak itu mau. Banyak yang bertanya, Ustaz kok di Tazaka mau mengabdi setahun kan rugi 1 tahun, bahasanya kan gitu, udah lulus belum lanjut kuliah gitu. Harus mengabdi 1 tahun wajib. Alhamdulillah itu karena penanaman nilai-nilai kita sampaikan dari awal dan dalam setiap kesempatan kita sampaikan. Alhamdulillah anak-anak tidak ada yang protes. Bahkan pengabdian itu menjadi kebanggaan buat mereka. Murid juga enjoy gitu. Iya. Jadi kuncinya itu adalah komunikasi. Kalau terkait dengan pemerintah, kita ikuti saja. Karena regulasi dari pemerintah itu tidak mungkin untuk mencerat dan sebagainya kan. Karena pemerintah maunya pendataan, ya sudah kita data. Apa sih yang salah dengan data, dan bahkan dengan data itu kita sudah terbantu, ya kan? Jadi masalah KMI dengan legalitas legal formalnya itu memang ya kita lakukan semuanya sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi nggak usah ditentang bahwa idealisme pesantren harus A dan itu, pesantren sudah ada peraturannya, sudah ada undang-undangnya, ya kita ikuti. Yang terakreditasi bahasanya itu muadalah, atau yang tidak bebas juga boleh. Jadi tidak mesti lah, itu kan kekhasan pesantren itu kan dijamin oleh undang-undang. Kalau memang nggak bisa A ya berarti B, kalau nggak bisa B ya C. Tinggal pilihnya. Kalau bos kan harus terakreditasi dulu Pak, harus muadalah atau PDF atau yang lainnya. Jadi kalaupun dia bukan satuan pendidikan pesantren, berarti dia sebagai sekolah madrasah atau SMP dan sebagainya. Ya peraturannya sama aja, sama-sama. Tidak hanya pengecualian itu udah ada. Insya Allah alhamdulillah selama ini ya sama lah, meskipun ya kadang-kadang sedikit perbedaan itu kan biasa. Ya gitu Mas. Jadi kebetulan Purworejo ini kan dua pondok ini hidupnya dua ini karena juga dari sekolah dan madrasahnya. Juga pondok, bapaknya dua, ini kan kadang-kadang mau yang mana yang mau diikuti semua dengan ini yang kemarin dari apakah kita akan pondoknya, kalau pondoknya bukan sekolah, maka kita mengkaji di sini kalau bisa ya salah satu ya, jadi sehingga tidak ribet ini. Karena dua payung temenan urusan dinas begitu, karena sekolah kan gitu. Kalau ke pendidikan, itu kan sudah pondok, bukan pondok. Kalau pengalaman kami ya kan, kalau kami 1,5, tapi ada beberapa pesantren yang datang ke sini juga kalau pesantrennya sendiri, izinnya sendiri, sekolahnya sendiri, ya nggak masalah. Mana yang memudahkan masing-masing. Ada pesantren yang kenapa enggak ini? Kita sudah enjoy dengan madrasah, kita sudah enjoy dengan SMP-nya, pesantren sore, paginya sekolah, jadi ada masalah. Tergantung enjoy-nya yang mana kan gitu. Dan pemerintah kan juga mempermasalahkan ABC-nya. Pemerintah ya, maunya yang mana gitu. Jadi kalau pesantren, karena ada undang-undang pesantren saat ini itu ya memungkinkan untuk membuat satuan pendidikan sendiri. Selain kalau memang sudah mau ikut SMP saja, ikut madrasah saja, diperbolehkan, bebas loh. Tergantung pesantrennya. Tidak ada yang
memaksa Anda harus ini, Anda harus Kiai Anang ini menyampaikan begini, namanya Satuan Pendidikan pilihan kiainya mau apa ya silakan tergantung kiai masing-masing kan gitu, karena itu dijamin oleh undang-undang, kekhasan pesantren itu dijamin undang-undang, kemandirian pesantren itu dijamin undang-undang. Jadi kita tidak perlu takut, yang penting kita mengikuti peraturan yang ada. Gitu. Sebetulnya kan itu pilihan ya Pak ya. Pilihan KMI ini kan pilihan yang sanawiyah aliyah, pilihan SMP SMA itu pilihan. Ya. Namun tujuannya kan kita sama. Jadi sebenarnya itu enggak ada problem. Jadi bagaimana kita mengelola saja. Kayak Pak Din itu di Tia Malila itu beliau dinas. SMP SMA, tapi tetap berasrama, jalan. Kemudian ada lagi di Transcend di Klaten. Ya, Sragen. Ya. Itu kan Ustadz Hakim Zangki itu kan teman kita juga, sering koordinasi juga dan banyak. Itu di Dignas, tetapi tetap dia boarding school kan, berasrama. Tidak ada masalah. Dapat kejuaraan kemarin. Iya, kejuaraan paling banyak itu. Karena apa? Karena setiap pesantren itu punya kekhasan masing-masing. Dan itu yang harus kita Digelurakan. Iya, dikembangkan sekarang gitu loh. Ya. Itu yang harus kita kembangkan sekarang. Dan memang sekarang kan kita lihat program-program sekolah berasrama boarding school itu kan menjadi tren sekali sekarang, karena memang mungkin salah satu ini juga solusi ya, bagaimana kita, karena di situ ada disiplin, menghindari anak-anak dari hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, itu jadi pilihan sekarang. Nah itu monggo silakan saja. Namun ya di Tazaka inilah skema yang kita sudah jalankan, ya mungkin bisa nanti yang bisa kita sharing, kita bisa terapkan, kita sampaikan, kita berikan, ya monggo silakan bisa didiskusikan dan diambil. Monggo yang lain silakan Pak. Monggo Pak. Tentang manajemen kepemimpinan yang tadi mungkin saya menyebutnya trilogi kepemimpinan gitu ya, karena pemimpinnya kan ada 3. Jadi Ustadz Fitri misalkan urusan Ustadz Bidar keluar, terus Ustadz Anang disebutkan kemana. Sekilas dijelaskan distribusi kepemimpinan, tugas-tugasnya mungkin agar kami punya gambaran kalau nanti misalkan kita juga akan menerapkan ideologi kepemimpinan seperti itu, kita ada gambaran yang lebih baik. Terima kasih. Ya, monggo Pak. Sekalian monggo. Ya, terima kasih. Tadi disampaikan keunikan dari pesantren Tazaka. Tentunya besarnya Tazaka ini yang sudah berumur 14 tahun, yang pesat, pasti ada lika-likunya. Ya. Saya ingin mengetahui Pak, karena biasanya kalau kiai saya dulu bilang, dulu pesantren saya santrinya baru 7, kemudian 30, naik berapa gitu kan, dengan lika-likunya seperti itu. Saya ingin mengetahui lika-likunya, karena yang namanya pesantren kami ini banyak lika-likunya. Nah, saya ingin tahu lika-liku pesantren Tazaka, mulai dari santrinya, pembangunannya, semuanya Pak. Sampai berapa besarnya. Kemudian tadi disampaikan tahun 2045 sudah punya visi ke depan. Saya ingin tahu juga bagaimana pesantren Tazaka ini ke depannya mau seperti apa? Apakah mau seperti Al-Azhar gitu kan? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi memang melihat Tazaka ini mungkin jangan lihat sekarang ya. Ya. Jangan lihat susah. Tapi prosesnya itu memang luar biasa, berdarah-darah. Ya. Baik, pertama Pak, ya skema kepemimpinan memang ikhtiar kita memang seperti itu. Ya, saya jelaskan dulu dari yang tadi ya. Mungkin yang belum tersebut Ustadz Anang. Nah, Ustadz Anang itu kan pimpinan dan pengasuh. Jadi si pimpinan berarti beliau masuk ke luar dan ke dalam. Jadi think tank semuanya itu adalah di Ustadz Anang. Ya. Jadi kalau kita diskusi Pak, biasanya kita diskusi dalam satu dalam pondok. Jadi yang kita pikirkan tiap hari itu ya pondok. Bagaimana pondok ke depan. Ya. Itu seandainya itu banyak kita debat. Mungkin apapun debat, tapi kalau sudah Kiai Anang memutuskan A, semuanya A. Sudah selesai. Jadi A, B, C tadi itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Sudah A, sudah diputuskan pimpinan. Ya. Jadi pimpinan dan pengasuh itu
top leadernya itu Pak, itu adalah Kiai Anang. Ya. Dan itu tidak boleh diganti. Ini kesepakatan. Sampai Iya. akhirnya Tidak ada periodisasi. Tidak ada periodisasi. Iya. Ini kekhasan pesantren itu sebenarnya di situ, Pak. Kiai nggak ada. Jadi Pak Kiai itu tidak ada periodisasi. Mohon maaf Pak, inilah yang selalu kita sampaikan, termasuk ke LP2M kita sudah berkali-kali menyampaikan. Bahwasanya kalau seandainya ada pondok pesantren Muhammadiyah nih, yang khusus Muhammadiyah ini, tolong kiainya itu jangan diganti. Kalau kepala sekolah diganti boleh ya. Pas sekolah monggo silahkan. Tapi mudirnya itu, kiainya itu harus ada sosok itu. Ya, sosok itu harus ada. Makanya mohon maaf Pak, kita mengaca kepada Gontor. Gontor itu ketika Pak Kiai Sukri meninggal, 2 jam kemudian sudah ada pengumuman siapa penggantinya beliau. Karena itu pimpinan itu nggak boleh kosong dan tidak ada periodisasinya. Ya, seandainya mungkin satu lembaga kalau ada periodisasi, sekarang ini si A, ini apa namanya mudir yang sekarang ini sudah membangun bagus sekali visi misinya, ya 2 periode tak dipotong dengan ini yang lain, pimpinan yang lain yang beda visi misinya, akhirnya mulai lagi dari nol. Nah inilah kemunduran itu mulai, maka kita tidak membuat itu, dan kita sudah dari awal itu yang kita sepakati. Nah itu ya Pak ya, jadi Kiai Anang itu dia kemana-mana beliau, ke dalam dan keluar, ya. Berarti kaderisasinya kalau seperti contohnya misalnya Ustadz Sukri kalau waktu itu gerahnya agak lama, mungkin sudah ada. Sudah ada di belakangnya itu sudah ada yang membackup beliau. Ya, makanya inilah. Nah, ini yang akan saya jelaskan setelah itu Pak. Ya, makanya kita di sini, makanya Kiai Anang kemanapun pondok tetap jalan Pak. Ya, karena kita sudah ada distribusinya. Ya, untuk bagian pendidikan sudah ada KMI-nya. Untuk di kegiatan santri sudah ada wakil pengasuh, saya yang ditanggung jawabi. Nah, setelah itu baru setelah ada pimpinan nanti kita ada membuat struktur. Ini paling urgent Pak di pondok. Mungkin jarang-jarang pondok yang ada struktur lengkap itu memang banyak sekali. Dan akhirnya kita sudah bertahun-tahun merumuskan skema struktur pondok. Ini penting Pak. Untuk supaya apa? Kita membuat sistem. Supaya pondok ini berjalan dengan sistem. Walaupun kiainya pergi kemana, tetapi sistem itu sudah jalan. Ini yang kita lakukan sekarang Pak. Maka pimpinan pondok itu nanti kita membuat ada lembaga-lembaga Pak. Ada lembaga pendidikan dan pengajaran, KMI ini, yang mengurusi seluruh apapun yang berkaitan dengan pengajaran di sekolah. Direkturnya, kepala lembaganya itu sebagai direktur KMI itu Kiai Bisri, masih merangkap. Ini Kiai Bisri ini kalau yang ini berganti orangnya Pak. Boleh berganti ini. Direktur ini boleh berganti. Kalau pimpinan pondok enggak. Ya, pimpinan pondok itu sudah sawabit itu sudah. Ya, laisa mutaghayyir, enggak bisa diganti-ganti. Ini sudah kesepakatan kita. Enggak berubah. Kalau berubahnya dengan kematiannya beliau. Iya, baru berubah. Kalau yang pimpinan pondok. Iya. Kalau yang di bawah itu akan berubah. Ya. Nah, maka direktur KMI itu sekarang Ustadz Bisri, sekarang ada Ustadz Hakim dan Ustadz Rohul, ada 2 direktur. Itulah yang nanti mengelola. Kemudian ada lembaga kepengasuhan santri. Pengasuhan santri itu adalah lembaga tentang berkaitan dengan kegiatan santri di luar pondok, Pak. Di luar belajar mengajar. Jadi setelah pulang sekolah, seluruh kegiatan itu di bawah kontrol pengasuhan santri. Ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ekstrakurikuler anak-anak bagaimana, kemudian bahasanya bagaimana, dan lain semuanya. Ya, mengurusi dari anak-anak tidur, bangun tidur sampai tidur lagi lah istilahnya seperti itu. Ini bagian kepengasuhan santri. Ini sudah punya organ sendiri. Kemudian ada bagian lembaga Ziswaf. Ini penting. Ini sayapnya pondok. Zakat dan wakaf ini lembaga sendiri. Nah, dia punya organ sendiri. Kemudian ada lembaga amal usaha. Ini juga jantungnya pondok, yang mengurusi amal usaha pondok. Itu ada direkturnya sendiri. Jadi seluruh amal usaha pondok itu Pak, sampai sekarang di amal usaha pondok itu kita membuat holding company. Jadi membuat PT-PT banyak itu dikelola, dan semua itu punya pondok. Ya. PT itu bisa juga mencari order di luar. Bisa dengan kemitraan dan lain sebagainya. Jadi, pokoknya dia enggak ada urusan dengan pondok. Ya urusannya
audit PT itu. Hasilnya cuma ke pondok hasilnya. Cuma pondok itu dapat hasil saja. Terima bersih lah. Ya. Lima bersih untuk pondok. Nah, kemudian di bawah lembaga itu Pak, itu nanti ada departemen. Ada departemen pendidikan dan pengajaran, di pengasuhan santri nanti ada departemen pengasuhan santri, ada direkturnya itu Pak. Ya, kemudian di bawah departemen itu nanti ada kepala-kepala bagian. Ya. Contoh di bagian KMI itu ada bagian kantor KMI, ngurusi penjadwalan anak sekolah masuk, pengabsenan dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian kepanitiaan ujian, ya. Itu ngurusi pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian di pengasuhan santri misalkan ada bagian di bawah departemen itu ada kantor pengasuhan yang mengurusi seluruh kegiatan kantor, administrasi. Kemudian ada bagian Tarzaka Medical Center, anak-anak yang sakit disitulah ada yang mengetuai. Kemudian bagian kepramukaan, ada organ-organnya itu Pak, ya. Ya, jadi itu struktur yang kita buat dan akhirnya itu seperti seperti poros gitu loh, yang saling muter, ya. Maka tersistem. Ini sistem yang kita buat. Dan itu ada sistem pelaporan. Misalkan di bagian pengasuhan santri itu ada subbagian jadi Diwanul Mantikoh namanya, Syekh Rayon. Jadi dia ustadz yang kita tempatkan di asrama mengawasi seluruh kegiatan santri 24 jam. Yang dia itu tiap hari harus laporan ke bagian pengasuhan santri, ke direktur dan kepala lembaga. Ya, ke bagian ketua lembaga, ketua pengasuhan santri, ketua departemennya dan direktur lembaganya. Jadi saya itu setiap hari Pak itu memang menerima ini, dan ini guru itu kita haruskan pakai Android. Ini bukan untuk apa-apa Pak, untuk pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan. Maka saya memang di sini tuh mungkin ada puluhan grup ini Pak Bu yang harus kita baca karena kita kontrol kita di sini semuanya. Kita manfaatkan ini untuk mempermudah pekerjaan. Misalkan untuk ngontrol santri. Sekarang kan karena luas pondok ini banyak sekali kan, karena saya di lembaga pengasuhan santri, saya direktur pengasuhan santri di situ kan harus tahu ini apa yang terjadi di asrama-asrama yang banyak itu. Kita tinggal ngecek di sini setiap hari. Ini laporannya apa? Kenapa? Setiap pagi, siang, malam mereka nge-share informasi itu dan langsung kita evaluasi kalau ada apa-apa. Baru kalau ada yang urgent kita sidak ke sana. Ya, ini sistem yang kita. Nah, ini sudah terbangun dengan baik, alhamdulillah Pak, sistem ini. Makanya kayak Anang, kayak Nizar seandainya harus keluar kota dan lain sebagainya, di pondok sudah settle karena sudah tersistem dengan baik. Gitu Pak. Nah, itu tentang pembagiannya itu Pak ya. Ya. Ada bagannya nanti ada di kantor KMI itu Pak. Nanti ada bagannya, silakan bisa di kalau dibutuhkan ya, bisa mungkin di chapter ya. Ya. Bagannya itu ada bagan. Kemudian ada bagian-bagian yang itu langsung itu kan ada pimpinan, kemudian lembaga, kemudian departemen. Ada bagian-bagian yang langsung ke pimpinan pondok, departemen yang langsung ke pimpinan pondok. Ya, misalkan bagian SDM Ustadz Fardana ini dia ininya langsung ke pimpinan pondok karena berkaitan dengan kesejahteraan guru, karyawan, itu beliau yang menangani semuanya. Ya. Rumahnya guru itu kok ngepul apa enggak dapurnya. Nah, Ustadz Fardana itu yang lihat itu, memantau. Ya, itu ada bagiannya sendiri. Kemudian ada bagian kesekretariatan. Itu sekretaris pondok, seluruh administrasi itu. Kemudian bagian keuangan pondok. Itu ada bagian sendiri. Yang itu langsung nanti di bawah pimpinan pondok. Nah, ini beberapa ini berkaitan dengan struktur ya Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, tadi cerita tentang pondok ini lika-likunya ya. Jadi memang tazaka begini memang prosesnya panjang Pak. Ya. Jadi dari awal panjang tapi pendek Pak. Ya, kita perpendek ya. Jadi lika-likunya banyak. Jadi tekanan yang kita hadapi itu dari dalam dan dari luar. Ya. Jadi kita rasakan Pak, pertama kita mendirikan pondok ini itu ya tantangan dari luar itu luar biasa. Ya, apalagi dari sini kan bandar ini kan banyaknya Nahdien, itu tekanan itu datang. Kemudian belum lagi ormas-ormas yang ada di sini. Ini berdarah-darah Pak. Kita membebaskan lapangan itu berdarah-darah Pak.
Ya. Jadi istilahnya begini Pak Bu, ya. Itu fase. Ini ada fasenya Pak. Ya, fase yang paling berat kita itu adalah ketika pendirian pondok rintisan sampai nanti sampai tahun 2017 ya saudara sekalian. 17-an itu. Itu fase yang terberat. Ya, di samping kita harus membangun fisik, ya, kita juga harus membangun bagaimana lingkungan ini harus bisa kita hadapi dengan baik. Ya. Itu luar biasa, Pak. Itu Ustadz Anizar itu ya memang kita semuanya pengorbanan itu sudah nyawa, betul. Jadi ada slogan yang disampaikan Trimurti Pondok Pak Zar itu kan, bondo bahu pikir perlu sak nyawa ini pisang. Itu betul-betul sudah kita rasakan di sini. Ya, tekanan dari masyarakat dan itu harus kita lakukan. Nah, disinilah fungsi Ustadz Anizar itu kenapa dia keluar? Dia membangun bagaimana mengkondisikan supaya keberadaan pondok ini bisa diterima oleh seluruh kalangan. Ya, makanya kita juga berprinsip kan bahwasanya pondok ini di atas dan untuk semua golongan itu menjadi ini kita. Jadi slogan kita betul. Jadi untuk semuanya. Maka sekarang tokoh-tokoh NU banyak di sini, Pak. Tokoh-tokoh Muhammadiyah apalagi banyak sekali karena apa? Jelas Ustadz Anang sendiri apa kurangnya Muhammadiyahnya. Walaupun mungkin ada beberapa orang Muhammadiyah nganggap, waduh, ini udah berubah ini Ustadz Anang ini. Wes ada tahlilannya di pondoknya, berarti sudah nggak Muhammadiyah. Kita nggak bisa menginginkan itu, karena ini adalah keputusan kita untuk menempatkan pondok ini di situ. Kita nggak berafiliasi kemana-mana. Makanya ini kedatangan beliau ini kan luar biasa, goncang. Syekh Rajab ini adalah salah satu guru spiritual kita. Beliau udah meninggal dari Syria. Dari Syria. Ya. Grand Syekh yang ini, Grand Syekh Al-Azhar. Ya. Ya. Ini jadi kita berusaha menempatkan pondoknya itu di situ. Dan itu perjuangannya luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Ya. Kita ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat itu ya disitulah lika-likunya itu ya kita jalankan dengan semuanya. Banyak Pak, itu kita pernah mau digeruduk Banser itu pernah pondok. Iya. Di mana Banser tuh geruduk. Iya. Bubarkan pengajian bareng. Tapi kita lawan pakai Banser lagi. Ya, tapi clear habis itu kita tidak ingin ada konflik. Kemudian dengan ormas tertentu, itu masalah lapangan Pak. Itu dulu saya hampir berantem Pak, betul. Ya, anak-anak lagi main bola Pak. Waktu itu kita mau membebaskan itu kan sengketa juga. Kita lagi main bola anak-anak, tahu-tahu datang orang sekelompok preman dengan baju olahraga main juga sampai kipernya itu 2 Pak. Kenapa? Kita tahu dia pengen pondok itu konflik dengan masyarakat gitu. Iya, pecah. Nah, waktu itu kan saya diingatkan, Ustadz Nizar langsung nelfon, Ustadz yang tarik semua anak-anak, enggak usah dilayani. Ya saya kan darah Sumatera saya keluar lah Pak. Iya, mau dilawan. Cuma kan saya tersadarkan ketika ditelepon Ustadz Nizar, tarik anak-anak semuanya, biarkan. Karena memang mereka itu pengen kita pondok itu membuat kesan bahwasanya pondok itu dengan masyarakat jauh gitu loh. Kalau ada konflik itu kan mereka sudah buat video dan lain-lain. Saya tarik. Ya kita ikuti aja udah, kita nonton mereka main bola, ternyata cuma 3 hari kita tonton udah hilang mereka kan. Orang nggak suka olahraga kan. Nah itu salah satu contoh misalkan Pak. Dulu pernah kita di atas pondok sebelah selatan ini Pak. Itu ada orang yang ingin ada lembaga pendidikan. Kita kan lembaga pendidikan dan sudah ditetapkan oleh pemerintah di sini. Bupati juga udah mencanangkan bahwasanya bandar ini jadi destinasi pendidikan. Itu ada salah satu pengusaha orangnya ingin membuat peternakan sapi, Pak. Jaraknya itu cuma 30 meter dari tanah kita. Itu luar biasa, Pak. 2016 itu sudah ada sekitar 500-an sapi ditaruh di sana, Pak. Lahannya 14 hektar. Masya Allah itu kita luar biasa. Setiap pagi anak-anak itu mencium bau dan lain sebagainya. Walaupun mereka sudah ini teknologinya bagus dan lain sebagainya. Enggak, kita lawan, enggak bisa. Ternyata betul, semuanya itu yang punya itu adalah uangnya enggak ada serinya gitu.
Dan backingannya betul-betul Saking sugih ya. susah orang besar, maka orang besar juga dilawan dengan orang besar. Nah itulah tugas Ustadz Anizar. Akhirnya clear semuanya, dan itu berdarah-darah Pak. Ya, nah itulah. Jadi dari tahun 2013 kita mulai sampai 17 itu Pak, itu kita cuma bangun-bangun beberapa gedung saja, perluasan itu enggak ada Pak. Baru 2017 itu mulai perluasan. Karena kita menyelesaikan masalah internal ini. Ya. Dan itu berat sekali dan kosnya besar sekali Pak. Yang harus kita keluarkan. Dan itu harus kita lakukan. Dan alhamdulillah sekarang ya, ini jadi Tazaka sekarang kita lihat ini, udah bagus, sudah ini ya. Ini prosesnya luar biasa Pak. Ya. Ya, makanya ini yang selalu kita syukuri, ya, yang selalu kita syukuri, dan kepada seluruh kader ya tetap kita sampaikan ini supaya mereka itu tahu bagaimana kita perjuangan pondok ini sampai kita seperti ini. Dan ini bukan akhir, ini kita baru melangkah ini Pak. Nah, kemudian berkaitan dengan visi misi, memang sebenarnya pondok pesantren ini adalah salah satu batu loncatan kita untuk visi misi kita yang lebih jauh. Bahwasanya kita ingin ke depan di sini ya, di bandar ini Pak, di kota ini, di Tazaka ini akan berdiri sebuah lembaga pendidikan tinggi internasional yang bertaraf internasional. Itu tujuan kita. Iya. Luar biasa. Iya. Perguruan tinggi. Nah, salah satu batu loncatannya ini lembaga pendidikan pesantren kita bangun. Pondok Putra. Nanti insya Allah ini perjalanan putri juga sedang kita siapkan. SDM-nya sedang kita siapkan, lokasinya juga sedang kita siapkan. Cuma belum ada Pak. Ini kan baru putra semua ini Pak. Yang putri belum ini Pak. Ya, belum ada. 900, Nah, 900. jadi ya sekitar 1000 ya, hampir 1000. Ya 900 sekian, ya sedikit lagi 1000 ini. Ini laki-laki semua, perempuannya belum ada. Nah ini sudah kita siapkan, SDM-nya sudah kita siapkan. Kemudian lahan juga sudah kita siapkan. Kemudian juga pusat bisnis, yaitu tentang amal usaha itu. Kita ingin pondok pesantren ini mandiri. Kami di Al-Azhar itu Pak, di Al-Azhar itu kan kami kuliah itu nggak dapat apa-apa, malah dikasih tiket pulang. Ya, sebanyak ada sekitar ribuan santri, ribuan mahasiswa di Al-Azhar itu tidak ada yang membayar. Di asrama itu kita los itu, memakai fasilitas asrama itu, listrik itu los, makan dikasih dan lain, buang buku dikasih, transport pulang dikasih sangu. Itu duitnya dari mana? Ternyata Al-Azhar itu mempunyai amal usaha wakaf yang sangat luar biasa, funding itu. Dia punya kilang minyak dan lain sebagainya. Nah inilah yang kita bangun, ya, pusat bisnis yang itu kembali kepada pondok. Ya, kalau bisa malah nanti kita santri itu paling ya kalau bisa enggak bayar loh. Kalau bisa seperti itu kita cita-cita kita ke depan. Kita bisa memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya kepada anak-anak. Nah, itu kalau tidak ada sumbernya kan enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ya. Nah, inilah yang itu salah satu cita-citanya. Maka kita ingin di sini ada pusat bisnis itu yang nanti menopang perekonomian pesantren, sehingga pesantren bisa mendistribusikan apapun kepada masyarakat. Itu tujuan kita. Dan ada rumah sakit. Itu yang kita cita-citakan. Kita ingin di sini ada rumah sakit besar yang bisa menangani seluruh masyarakat dari berbagai macam jenis ya tingkatannya. Karena ini isu kesehatan ini adalah isu yang sangat luar biasa yang ada. Makanya Muhammadiyah punya rumah sakit itu kan visinya kan itu bagaimana bisa menangani masyarakat luas. Nah ini salah satu cita-citanya. Nah di ujungnya nanti kita ingin di sini ada lembaga pendidikan tinggi, universitas bertaraf internasional. Itu yang kita bangun di sini. Cita-cita kita. Ya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Setelah ini monggo silakan kita keliling nanti masuk ke bagian-bagian sendiri. Silakan yang ingin fokus ke pendidikan pengajaran bisa langsung diskusi
Kemudian yang ke keuangan nanti bisa langsung diskusi, yang ke bagian skema pengasuhan santri bagaimana pondok ini sistemnya, monggo bisa nanti langsung ke bagian masing-masing ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah supaya maksimal ya, supaya maksimal nanti Pak. Maaf ya, lebih sistematis. Mohon dibantu kira-kira perlu dibagi berapa divisi atau berapa kelompok agar Ya, nanti dipetakan Ustadz Fardana Pak. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asatidz dan ustadzat sekalian, mungkin langsung saja setelah ini keliling biar langsung ke tempatnya, biar langsung masing-masing lah seperti itu. Kami bagi yang pertama mungkin yang untuk pendidikan dan pengajaran, ada mungkin dari ini pendidikan dan pengajaran, nanti sekaligus ke Laziswafnya itu ke gedung ini di Madinah sini. Kemudian untuk kepengasuhanan yaitu santri asrama dan yang lainnya itu nanti di sebelah sini dari asatidnya. Kemudian untuk yang keuangan nanti di sampingnya, gedung sampingnya di sini seperti itu. Nah nanti untuk yang selanjutnya terkait dengan amal usaha dan yang lain nanti di Tasko bawah, ke bawah nanti naik mobil mungkin ya, karena nggak mungkin jalan kaki. Jauh ya? Nggak jauh, di lapangan kesini aja. sebelahnya Ya. agak jauh kalau dari sini. Agak jauh, kalau jalan kaki Ini jauh. soalnya nanti baliknya harus naik kan. Jadi seperti itu. Seperti itu aja. Dan kemudian yang dari MDS Poncowati mungkin langsung mau ke keuangan dulu atau ke Poncowati. Langsung ke implementasi yang laundry dan Tasko saja berarti. laundry, kemudian ke sistem. Sistem berarti kalau sistem ke sistem dulu aja ya, karena nanti setelah itu ke bawah untuk yang ke laundry, roti dan lain-lainnya kan mungkin di bawah nanti di Taskonya. Untuk sistem di sini nanti. Sistem, kemudian keuangan sama laundry. Oh iya, timnya sendiri ya Pak? Tim sendiri. Berarti bisa langsung nanti ikut yang ke keuangan di sini, kemudian yang laundry nanti pakai mobil ke bawah nanti di sana, seperti itu. Jadi bagi boleh Pak? Setelah selesai kita kembali ke sini atau Setelah selesai biasanya langsung pamit. Ya. Biasanya. Jadi berarti ini nanti sekalian kita Iya. mandi sekalian ya nanti. Kemarin kita Siap, sudah Pak. sampaikan Ya. ke rombongan kalau nggak salah, tadinya ada sampai jam 4 gitu kan. Kita juga masa-masa sibuk ya, ya, karena sebentar lagi kita ada pekan PKA, siang juga persiapan, malam juga banyak geladi dengan yang lainnya, maka kami batasi. Hari ini kami sampaikan juga ini tamu terakhir yang kita terima Pak. Iya. Untuk besok-besoknya sampai 1 minggu ke depan kita nggak menerima tamu. Gitu. Makanya ini Sampai jam berapa? 12? Jam 1. sampai jam 1 setelah zuhur lah. Baik, mungkin segini aja, nanti ada Ustaz Ibrahim dan Ustaz Dian yang akan memandu, Ustaz Hakim nanti yang di bidang pengajaran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian nanti Mungkin ambil foto dulu. minta pamit kan. Ambil foto dulu. Monggo, silakan. Di depan aja. Ya, di depan, di depan. Oh, nggih. Siap, Mas.